Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali membuat heboh di media sosial dengan komentarnya soal tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Foto tangkapan layar yang menunjukkan kicauan Fahri Hamzah membuat banyak netizen geram. Kicauan ini dianggap menyakiti TKI yang bekerja susah payah mencari uang di luar negeri. Di akun Twitternya Fahri Hamzah menulis, "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela." Fahri mengaku menulisnya karena Indonesia disibukkan oleh isu yang memecah belah, padahal pekerja asing merajalela di dalam negeri. Kicauan Fahri Hamzah dikomentari oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri yang menulis, "Ibu saya bekerja menjadi TKI secara terhormat, tidak mengemis, tidak sakiti orang, tidak curi uang rakyat. Saya bangga pada ibu." Itu kata Hanif Dahiri. Sementara Direktur Migran Care Anis Hidayah di akun Twitternya menulis, "Para TKI bekerja sebagai PRT di luar negeri secara terhormat." Anis juga mempertanyakan kinerja DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Tenaga Kerja yang jalan di tempat sejak 2010. Wahyu Susilo sebagai Ketua Tim Pengawas TKI menyebut Fahri Hamzah sangat tidak pantas berkicau seperti ini. Walaupun dihapus, tulisan Fahri tetap terekam dalam ingatan massa. Sementara artis sekaligus aktivis perempuan Melanie Subono menegaskan kicauan Fahri Hamzah sudah keterlaluan. Bagi Melanie, pekerjaan para TKI sangat terhormat. Melanie mempertanyakan apa yang sudah dilakukan Fahri Hamzah untuk para TKI. Apa alasan Fahri Hamzah sampai membuat kicauan seperti itu? Kita akan tanyakan langsung ke Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Selamat malam Pak Fahri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri, kicauan Anda menuai kontroversi karena dianggap sensasional. Apa sebetulnya yang ingin Anda sampaikan dengan kicauan tersebut, Pak Fahri? Ya, pertama memang ada kesalahan karena saya menghapus, yaitu memang kesalahan pertama sehingga orang tidak melihat di mana tempat kicauan itu berada, yaitu hashtagnya sebetulnya Palu Arit itu. Saya lagi mengomentari kecenderungan kita lari kepada isu-isu very-very, isu-isu non inti dari isu inti. Nah, lalu saya di situ menyebutkan isu-isu inti diantaranya adalah serbuan tenaga kerja asing, padahal anak-anak bangsa pergi ke luar negeri, ya kan, menjadi pekerja ya, dalam keadaan jam 4 lebih saya menulis itu adalah rangkaian dari tulisan saya tentang kekecewaan dan kritik kepada Polri itu. Baik, Pak Fahri, yang disayangkan para netizen. Baik, maaf saya potong. Yang disayangkan para netizen ini bukan kepada bagaimana tujuan Anda untuk kemudian memfokuskan masyarakat bahwa ada kita katakan tenaga kerja asing yang berada di Indonesia, tapi bagaimana kemudian kata per kata yang Anda pilih, yang kemudian Anda tweetkan di Twitter tersebut, yang kemudian dianggap menyinggung mereka yang bekerja secara terhormat sebagai TKI. Bagaimana respon Anda? Saya tidak menyebut ada pekerjaan yang tidak terhormat, tapi saya mengatakan atas biaya kita mendatangkan tenaga kerja asing itu, kita mengorbankan juga anak-anak bangsa kita untuk bekerja di luar negeri. Sebagiannya saya mengatakan mengemis, bahkan diperjualbelikan. Bahkan ada yang dijadikan budak, ya, disekap, disiksa dan sebagainya, ya. Kalau istilah babu tidak ada dalam bahasa Indonesia, tapi kalau itu dianggap tidak layak, kehidupan dari sebagian tenaga kerja kita di luar itu lebih dari itu, lebih kejam dari apa yang mereka hadapi itu. Nah, tetapi kemudian dipotong oleh
teman-teman itu dianggap bahwa saya menghina pekerja luar negeri. Bagaimana caranya saya menghina? Itu tidak ada di dalam teks ya, tetapi kemudian dikembangkan. Tapi itu tidak ada masalah. Memang itulah dinamika daripada sosial media. Begitu. Baik, tapi Pak Fahri, ada kalimat yang kami dapatkan terkait dengan tweetan Anda bahwa Anda mengatakan anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang. Anak bangsa mengemis menjadi babu, itu kalimat itu yang kemudian jadi kontroversi. Teruskan kalimatnya. Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela. Ya, kata kuncinya itu di pekerja asing merajalela. Ya, tidak menghina anak bangsa. Ya, jadi jangan diputar-putar itu. Baik. Karena kalau diputar itu nanti maksudnya jadi lain. Artinya di sini ada salah tafsirkah Pak Fahri? Terserahlah, ini kan percakapan sosial media. Saya bilang kan, percakapan sosial media itu adalah percakapan yang terbuka, percakapan sebenarnya di ruang privat, tapi kita publikkan. Tidak ada masalah di situ. Kalau saya selama ini menganggapnya itu bukan ruang untuk memasang hormat atau wibawa atau apapun. Di situ orang semua rata berteman. Yang followernya 1 sama 1 juta sama saja orangnya. Jadi ya kita anggap aja rileks menghadapinya, jangan tegang, ya tidak perlu marah-marah. Saya sendiri tidak ada ketegangan. Saya hanya memblok akun yang bawa pornografi. Semua yang menghina saya itu tidak saya blok. Pak Fahri, ini ada komentar dari Direktur Migrant Care. Saya bacakan, Anis Hidayah namanya, di akun Twitternya ia menulis para TKI bekerja sebagai PRT di luar negeri secara terhormat. Ia juga mempertanyakan bagaimana kinerja DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Tenaga Kerja yang dianggapnya jalan di tempat sejak 2010. Apa tanggapan Anda, Pak Fahri? Revisi undang-undang bukan undang-undang tenaga kerja, tapi undang-undang tentang penempatan tenaga kerja di luar negeri, ya. Justru kita sedang berjalan dengan tema itu, dan saya sendiri memimpin tim yang mengawasi tenaga kerja di luar negeri, dan juga merancang terbentuknya atau revisi undang-undang itu, dan itu semua sedang berjalan, ya. Perbaikan sedang kita lakukan. Dan bahkan kami sudah menemukan pola-pola kesalahan di dalam penempatan tenaga kerja yang dalam waktu dekat kita akan memanggil para pihak untuk memberikan keterangan, dan kita ajak mereka dalam rapat dengar pendapat. Tetapi sekali lagi konteks dari percakapan saya adalah yaitu tidak fokusnya kita menghadapi persoalan lalu kita bicara soal makar, soal palu arit dan lain-lain yang sebetulnya tidak punya relevansi dalam realitas begitu. Itu hanya rame-rame sosial media yang menyita perhatian negara saja. Baik, tapi kan ini artinya sudah terlanjur tersebar di media sosial. Sudah banyak yang kemudian berkomentar atas tweetan Anda. Selanjutnya apakah Anda akan minta maaf Pak Fahri terkait dengan sebagian orang yang merasa tersinggung dengan perkataan Anda ini? Kan saya sudah mengatakan kalau ada yang tersinggung dengan perkataan itu saya minta maaf. Tetapi lihat maksudnya, saya tidak mau meminta maaf seolah-olah saya telah melakukan kesengajaan, melakukan penistaan dan sebagainya. Tidak ada itu. Yang ada adalah mengajak orang untuk menimbang pikiran yang lebih jernih tentang situasi kita dan khususnya juga tentang tenaga kerja. Kita ini sekarang kan menerima pekerja asing tanpa reserve karena orang membawa modal ke sini, lalu pekerjaan-pekerjaan dasar rakyat kita sebagai buruh murah itu diambil alih oleh orang asing. Jangan lupa Bung Karno mengingatkan kita tentang bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa. Itu pesimisme Bung Karno, karena bisa jadi kita ini nggak bisa bangkit dan kemudian akhirnya menemukan diri tetap sebagai bangsa kuli. Baik. Nah itu kan peringatan karena pekerjaan kasar kita dirampas oleh orang asing karena kita terima modal mereka, istri mereka terpaksa harus bekerja di luar negara, kan ini juga problem gitu. Jadi jangan ada kawan kita ini yang pejabat ini yang menurut saya gagal melaksanakan tugas lalu membalik diri dengan isu moral ini kan ngawur sebetulnya begitu. Baik. Pak Fahri, ini kan sudah terlanjur sekali lagi tersebar di media sosial. Adakah upaya klarifikasi yang ingin Anda lakukan juga melalui media sosial untuk kemudian meluruskan masyarakat? Kalau dibaca kelanjutan tweet saya udah nge-tweet lagi, itu cukup panjang itu, secara komprehensif saya menyampaikan kembali
pikiran saya. Itu biasa ya kalau kontroversi seperti ini, baik kalau kita terima, baik kalau kita terima sebagai sesuatu yang menyehatkan begitu. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.